Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatizal Fainayah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika tingkat lanjut yang bermaterikan yang pertama adalah limit fungsi aljabar, yang kedua limit trigonometri, dan yang ketiga adalah turunan fungsi. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Jadi kata limit itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu berarti mendekati atau hampir sesuai kata mendekati. Jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2 tetapi tidak pernah bernilai 2. Untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol seperti ini, panah. Dan bentuk umum limit itu seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan fx itu memiliki nilai limit untuk x per a gini. Nilai limitnya dapat ditemukan dengan cara yang pertama substitusi. Jika kita sudah mengerjakan limit dan menghasilkan jawaban yang bukan 0/0, maka langkah pengerjaan kita sudah selesai. Dalam artian jawaban limit itu sudah kita dapatkan, tetapi jika menghasilkan jawaban 0/0, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu ada, yang kedua ada pemfaktoran, dan yang ketiga ada mengalihkan dengan faktor sekawan. Jadi misalkan fx itu memiliki nilai limit untuk x untuk a. Jadi nilai dapat ditemukan dengan cara untuk menentukan nilai pertama itu bisa substitusi langsung ke a. Jadi misalnya ada limit x mendekati 2, misalnya fungsinya 2x min 5. Maka substitusinya itu caranya kita langsung ganti nilai x ini menjadi nilai fx ini menjadi x yang dituju, yaitu ini. Jadi untuk menentukan itu langsung masukin aja nilai dari x. Oke. Jadi 2 diganti x, berarti 2 dikali 2 kurang 5. 2 kurang 2 4, kurang 5 min 1. Jadi kita mengganti nilai x di sini menjadi nilai x yang ada di sini. Dan jika kita sudah mengerjakan nilai mudah menghasilkan jawaban bukan dari 0 dan hasilnya itu bukan 0/0, berarti langkah pengerjaan sudah selesai. Dan dalam artian jawaban ini sudah kita dapatkan. Tapi kalau misalnya bukan menghasilkan jawaban 0/0, berarti lanjutkan ke langkah berikutnya. Misalkan lagi, lim x menunjukkan 2 setelah x kuadrat min 5 buat x kurang 1. X di sini kita ganti dengan angka yang ada di sini. Jadi 2 kuadrat dikurang 5 per 2 kurang 1. 2 kuadrat 4 dikurang 1 per 2 kurang 1, 5 min 1. Jadi karena jawaban ini bukan 0/0, berarti stop di sini dan ini jawabannya sudah kita dapatkan. Jadi di sini ada tetapi jika menghasilkan jawaban 0/0, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Misalnya ada contoh limit x menuju 2, x kuadrat min 4 per x min 2. Jadi kita coba ya, 2 kuadrat min 4 per 2 kurang 2. 2 kuadrat kan 4 kurang 4 sama 0 per 0. Nah, jadi ini dimaksud. Jadi apabila limit kita kerjakan dan menghasilkan 0/0, maka kita lanjutkan ke pemfaktoran atau mengalihkan dengan faktor sekawan. Biasanya kalau misalnya emang pakai yang pemfaktoran, itu emang fungsinya itu bisa difaktorkan. Dan ini digunakan untuk bentuk akar. Oke, jadi tadi kan ada cara substitusi ya. Jadi kita kasih contoh limit x mendekati 1 itu 1 min x per x plus 1. Ini bisa langsung pakai cara substitusi. Jadi dengan 1 per 1 per 1 tambah 1 sama 5, 0 per 2 dengan 0. Dan yang kedua itu ada cara pemfaktoran. Oke, jadi cara pemfaktoran itu di sini ada contohnya, itu limit x 2 dari x kuadrat dikurang 4 per x kurangi 2, seperti soal yang tadi ya. Jadi ini kan disubstitusikan, tadi hasilnya 0/0. Jadi kalau misalnya hasilnya 0/0, itu harus diganti dengan langkah selanjutnya. Jadi kita pakai cara pemfaktoran karena jawabannya tidak terdefinisi ya. Jadi 0/0 karena 2 dikali 2 4 dikurang 4
0 per x2 dikurang sama 0. Jadi di sini kalian faktorkan, di sini ada x, ada x, x ini, di sini ada positif, ini negatif. Di sini baru bisa kalian coret di sini sama, jadi x plus 2 gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, hasilnya bisa disisihkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya itu ada cara ketiga dengan perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan di sini ada caranya limit x mendekati negatif 1 dari x plus 1 per 1 dikurangi akar x plus 2. Jadi bisa dikalikan sekawan, berarti limit x min 1 x plus 1 per 1 min akar x plus 2 dikali 1 plus akar x plus 2 per 1 plus akar x plus 2. Jadi di sini min x min 1 tuh x plus 1 x 1 per akar x plus 2. Jadi kita selesaikan dulu 1 min x plus 2. Jadi di sini nanti akarnya akan hilang, jadinya nanti ini terus lagi x mendekati min 1 x plus 1 dikali 1 ditambah akar x plus 2 per jadi 1 dikurang x kurang 2. Jadi limitnya x dikali 1 x plus 1 dikali 1 tambah akar x plus 2 itu jadi per negatif, jadi ini 1 dikurang x jadi negatif x 1. Nanti limit x mendekati min 1 itu jadi x plus 1 kali 1 plus akar x plus 2. Jadi nanti negatifnya ini bisa dikeluarin, negatif x plus 1. Nah, ini bisa dicoret habis, jadinya limit x berarti negatif 1 min 1 plus x plus 2. Nah, jadi negatif 1 ditambah akar, tadi kan x nya min negatif 1 ditambah 2. Nah, jadi masih ada min, terus 1 ditambah akar 1 sama dengan min 2. Dan ini adalah hasil yang perkalian sekawan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Jadi, limit fungsi trigonometri ini memuat tentang fungsi trigonometri itu sebagai fungsi yang dikenal dengan operasi limit. Nah, jadi ada perbandingan fungsi di dalamnya, itu ada sin, cos, sinus, kosinus, tan, terus kosekan, terus sekan, dan kotangan. Jadi caranya sama seperti limit, dengan cara substitusi. Oke, jadi di sini ada fungsi trigonometri dengan caranya seperti limit sinus x. Jadi x ini digantiin aja jadi a. Nih. Jadi untuk limit sin x mendekati xa berarti sama dengan sinus a. Ini masih pakai metode substitusi. Jadi di sini ada soalnya ada limit x pi per 3 cos setengah x dikurang sin 3x. Nah, jadi tinggal ganti x nya, jadi itu jadi cos 1 per 2x min sin 3x. Nah, jadi x nya ini diganti menjadi pi per 3, jadi cos 1 per 2 pi per 3 dikurang sin 3 pi per 3. Jadi pi per 3 itu pi kan jadi pi di sini kan 180 derajat. Jadi 180 dikurang 60 itu kan jadi cos 30 derajat dikurang sin 3 dikali 60 derajat. Jadi sin 180 derajat. Cos 30 derajat itu hasilnya 1/2 akar 3 dikurang sinnya 0. Jadi jawabannya setengah akar 3. Sini ada soal selanjutnya, itu contoh soal limit x pi
tan seperempat X dikurang cos X per sin setengah X. Jadi ini sama dengan X-nya itu diganti menjadi pi di sini. Jadi tan pi per min dikurang cos pi per sin setengah pi. Jadi kalau bisa disederhanain di sini hasilnya menjadi tan 45 derajat dikurang cos 180 derajat per sin 90 derajat. Jadi sama dengan tan 45 derajat itu 1, terus dikurang cos 180 itu min 1 per sin 90 derajat itu 1. Jadi kalau disederhanain itu kalau dijumlah 2 per 1. Jadi hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi di sini selanjutnya itu adalah nilai limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu kan ada 0 per 0, ada tak hingga per tak hingga, terus tak hingga min tak hingga. Nah ini tidak bisa dijadikan acuan terakhir hasil limit kalian. Jadi caranya itu ada strategi khusus. Yang pertama menyederhanakan menggunakan sifat identitas trigonometri atau pemfaktoran. Nah yang kedua itu menggunakan rumus limit trigonometri. Biasanya itu menggunakan identitas trigonometri yang sudah dipelajari dan sering digunakan. Rumus-rumus identitas trigonometri itu akan saya tunjukkan di sini. Oke, jadi di sini saya mempunyai contoh soal limit fungsi trigonometri yang menggunakan identitas. Nah, jadi di sini ada limit x pi per 2 cos kuadrat x per 1 min sin x. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan teknik substitusi, dia akan hasilnya tak hingga. Jadi, kita harus mengubah dulu cos 2x ini memakai rumus identitas. Jadi cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah ini hasilnya jadi gini. Nah karena ini nanti hasilnya masih tak hingga, jadi ini harus diganti lagi menjadi ini rumusnya 1 min sin kuadrat itu sama dengan 1 plus sin X 1 min sin X. Nah kalau ditulis jadinya dia seperti ini. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ada yang sama, bisa kita coret. Nah setelah itu setelah kita coret hasilnya tinggal 1, kita tulis ke bawah. Setelah itu 1 plus sin pi per 2 itu kan sama dengan pi itu kan 180 per 2 sama dengan 60 derajat. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, jadi di sini saya punya pertanyaan sederhana. Kalau misalnya ada garis 2 itu kan pasti miringnya bakal berbeda kan. Nah, yang pertama tuh garisnya lebih tegak daripada garis yang kedua. Nah jadi untuk menunjukkan seberapa berbeda ini ada alat ukur, yaitu bernamanya gradien. Nah kalau misalnya kita tambah garis bantu di sini, jadi dia itu didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dan alas. Jadi rumusnya di sini ada delta y per delta x, atau yang biasa disebut y2 dikurang y1 per x2 x1. Jadi garis satu lurus satu tetap sama, nggak bakal berubah dari ujung ke ujung. Nah ini ada contoh diagram linear. Kita punya satu kurva yang tidak linear, yang bukan sebuah garis lurus. Kita sebut sebagai fx. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu berbeda-beda. Fungsi fx ini punya gradien yang berbeda-beda tergantung di titik mana, tergantung x-nya berapa. Nah, sekarang kita coba bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil satu titik acuan x, maka di sini adalah fx, lalu kita geser ke kanan sejauh h, kita punya titik x plus h. Lalu di sini kita punya titik f x plus h. Jadi menurut formula yang kita ambil dari persamaan garis tadi, jadi gradien fungsi ini dapat kita rumuskan delta y per delta x sama dengan panjang delta y, yaitu fx plus h dikurang fx per h. Nah kalau misalnya diperhatiin dari kemiringan ini diperoleh oleh garis hitam kan, sedangkan kelihatan jelas bahwa di titik x itu kemiringan sesuai itu garis yang hitam ini. Jadi tidak akurat
karena fungsi fx yang kita punya itu bukan garis lurus. Jadi untuk mencari nilai gradien lebih akurat itu jadi delta x-nya kalau bisa jangan gede-gede, lebih kecil. Jadi buat delta x-nya sekecil mungkin. Nah, jadi kita limitkan jadi diganti delta y per dx-nya diganti dy per dx. Jadi ini bisa disebut dengan definisi turunan. Oke, jadi di sini kita sebelum lanjut kita coba dengan beberapa contoh dulu, contoh sederhana. Pertama itu punya fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5x, turunannya itu adalah pangkat x nya dikali ke depan itu dikurang 1. Jadi fx dikali ke depan 6x ditambah 5. Nah, habis itu punya contoh kedua itu fx x plus 1 per x terus dengan x ditambah x min 1. Lalu kita turunkan kita akan dapat 1 fx min 1 nya dikali ke depan jadi min 1 dikali x pangkat min 2. Kita sederhanain lagi, 1 dikurang 1 per x kuadrat. Contoh nomor 3 lagi, fx 1 per punya 1 per akar 3x itu pangkatnya itu kita rasionalkan dulu menjadi x pangkat min 1 1/3 itu kita turunin fx pangkatnya dikali ke depan jadi min 1/3 x pangkat 4/3. Nah, selanjutnya dalam konsep turunan itu dapat dilahirkan beberapa sifat atau aturan. Jadi di sini aturan yang paling penting itu adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Jadi aturan ini itu dipakai jika kita itu mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi. Udah V ya? Ini rumusnya. P aksen per U. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal turunan dari aturan perkalian dan pembagian. Jadi rumusnya tadi kalau perkalian itu kan U V aksen itu sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kalau misal pembagiannya itu U per V aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen di sini V aksen per V kuadrat. Nah, jadi di sini saya memiliki dua contoh. Yang pertama adalah contoh perkalian dan yang kedua contoh pembagian. Tapi untuk soalnya soalnya sama tetapi jenis mengerjakannya berbeda. Nah, di sini yang pertama ada contoh perkalian. Nah, di sini yang ditanya adalah fx 3x plus 2 dikali dengan 6x kuadrat plus 1. Nah, di sini V aksennya itu kita cari tahu dulu U aksennya dan V aksennya. U aksennya itu adalah 3 dan V aksennya itu adalah 12x. Nah, setelah itu cari V aksennya itu sama dengan 3 dikali 6x kuadrat plus 1 ditambah 3x ditambah 2 dikalikan 12x.
Jadi 18x kuadrat ditambah 3 ditambah 36 kuadrat ditambah 24x. Jadi sama dengan hasilnya adalah 54x kuadrat 54 x kuadrat ditambah 24x ditambah 3. Nah, untuk contoh kedua itu adalah contoh pembagian. Nah, di sini soalnya sama tetapi kita buat jadi pembagian aja ya. Jadi di sini ada fx 3x plus 2 itu karena di atas jadi u. Kalau misalnya di bawah itu jadi v. Nah, kalau misalnya tadi ini itu jadi u, yang ini jadi v. Nah, kita cari dulu u aksennya. U aksennya itu sama dengan 3 dan v aksennya itu sama dengan 12x. Nah, sekarang kita kerjakan f aksen x itu sama dengan 3 dikali dengan 6x. Kan rumusnya tadi ini ya, u aksen 3 terus v-nya yang ini 6x kuadrat plus 1 dikurang u-nya adalah 3x plus 2 dikalikan 12x adalah v aksennya. Itu per yang v kuadrat ya, 6x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, kita jabarkan lagi, 18x kuadrat ditambah 3 dikurang 36x kuadrat dikurang 24x per ini masih tetap sama ya, 6x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, hasilnya itu adalah min 18x kuadrat dikurang 24x ditambah 3 per 6x kuadrat ditambah 1 ke kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal aturan perkalian dan pembagian dari turunan. Jadi bagian terakhir itu adalah aturan rantai. Jadi aturan rantai itu bicara fungsi komposisi. Jadi kalau misalnya di sini ada f gx, mau kita cari turunannya itu bisa kita rumuskan sebagai f aksen gx dikali g sin x. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya mungkin kelihatan ribet, jadi mungkin kita langsung ke contoh soal aja. Jadi contohnya fx 3x kuadrat ditambah 5x 7. Nah, jadi mungkin soalnya nggak bakal kita jabarkan kan, karena pangkat 7 juga kan. Nah, jadi pangkat 7-nya berapa kita cari dulu, dan formula yang kita gunakan itu adalah f pangkat n, yang fx pangkat n. Jadi cara pengerjaannya kita misalkan aja 3x ditambah 5x ini kita jadikan sebagai sesuatu gitu ya, sebagai kotak misalnya. Jadi kita pandang sebagai kotak 7, berarti kotak 7 kalau misalnya diturunkan itu bisa kita lihat sebagai x pangkat yang 7-nya ya, 7 kotak 7 3 kubik ya, 5x ya. Tapi kan habis itu kita kalikan dengan turunan dalamnya ya. Jadi turunan dalam 3x ditambah 5x ya, kalikan dengan 6x tambah 5. Jadi inilah kira-kira konsep dasar dari dan beberapa dari sifat penting yang harus kita pahami dari materi turunan ini, setidaknya agar kita bisa mengerjakan soal-soal turunan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Saya Fatizal Fainayah, memohon maaf apabila ada kesalahan.
kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.